Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi ini adalah Show of Performa Desktop volume 41. Sudah 2 tahun yang lalu, volume pertamanya saya pernah upload ya, saya udah upload gitu. Dan ini volume 41, wah, udah nggak kerasa. Nggak kerasa ya, udah 2 tahun berjalan. Nah, banyak banget teman-teman yang udah kirim ke email SPD Sekilas IT untuk ikutan atau untuk nongkrong di volume selanjutnya. Tapi sayangnya kalian tuh kirimnya seperti asal-asalan. Foto setupnya asal jepret. Terus cerita-ceritanya juga ya nggak tahu itu cerita beneran atau cuman karangan aja gitu. Jadi intinya kalau kalian bercerita tentang rakit PC-nya, tentang PC-nya, sertakan juga foto untuk mendeskripsikannya atau foto pendukungnya sehingga nanti tuh untuk ditampilkan ke video lebih enak ditonton. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung saja tunjukkan siapa aja yang nongkrong di sini. Oke? Tunjukkan performamu. Lagi cari pendingin prosesor yang ganteng dan dingin? Deepcool punya yang baru, White Edition lagi. Ini adalah Deepcool AS500 Plus yang dilengkapi dengan dual fan 140 mm dan ada LED RGB-nya yang bisa sync dengan software beberapa motherboard. Punya 5 heat pipe berwarna putih juga. Wah, keren kan? Di rakitan PC sebelumnya, di video sebelumnya saya udah uji juga. Ternyata performa mendinginkan prosesor ini sudah tidak diragukan lagi. Game berat seperti Cyberpunk 2077 dan game-game berat lainnya, suhunya ini masih berada di 50 derajat Celciusan saja. Mantap kan? Info lengkap, cek deskripsi. Oke, performa PC yang pertama datang dari Guito Melvin. Dia umurnya 13 tahun, masih kelas 8 SMP ya. Dia rakit PC di bulan Mei lalu, tahun ini juga, 2021. Katanya sih rencananya dia pengen Ryzen 5 3600 plus GTX 1650 Super. Tapi terkendala harga PGA card yang mahal. Ya, memang kenyataan seperti itu ya. Akhirnya dia beralih aja ke Ryzen 5 Pro Renoir 4650G yang sudah ada iGPU-nya. Dan ternyata si performanya katanya udah sangat cukup untuk menemani kegiatan harian si Melvin. Oh, beruntung. Oke berarti ya, nggak terlalu berat berarti penggunaannya. Seperti penggunaan katanya daring, terus ngerjain tugas, tonton film, main game-game ringan. Ya menurut saya juga itu udah cukup. Spek yang digunakan ya, spek lengkapnya di sini ada Ryzen 5 Pro 4650, motherboardnya B550, Phantom Gaming 4, RAM Sniper X 2x8GB 3600. Oh ya, katanya si prosesornya udah di overclock juga, jadi lebih kenceng. Mantap ya, bisa overclock sendiri. Terus untuk storage-nya di sini ada NVMe XPG SX 6000 Lite yang 512GB. Wis, ya mantap ya, udah wajib NVMe lah biar ngebut gitu kan. Mantap. Terus ada beberapa peripheral seperti mouse, terus ada keyboard juga. Oh iya, ini mouse-nya tuh Corsair Qatar Pro yang pakai kabel. Terus ada keyboardnya Portex PX5. Terus di sini juga ada mic Soundtek S8. Oh iya, nih si Melvin juga katanya pakai UPS ProLink Pro 125 yang 1200 VA. Ya kerasa kalau ada di ruangan ini tuh ya memang nggak terlalu luas kelihatannya ya, tapi tetap nyaman. Nuansanya hitam putih. Terus si PC-nya semuanya ini ada di atas satu meja yang sama. Plus ada mousepad berukuran lebar buat naro mouse, terus keyboard CPX5 yang ukurannya hanya 60%. Jadi kelihatannya lebih leluasa. Wah, bener kan? Dan Melvin juga kirimin performa PC-nya. Seperti ini, kalian bisa simak aja ya beberapa game yang dihasilkan dari performa si PC Melvin.
Performa PC yang kedua datang dari Wahyu Victor, 20 tahun. Dia adalah mahasiswa asal kota Semarang. Ada fotonya juga, tapi kenapa pas gelap gitu di fotonya? Jadi kayak penampakan lah tuh ya jadinya ya. Tapi nggak apa-apa, ada YouTube-nya katanya. Kalian boleh simak, nama channelnya Maetong Channel. Terus di sini tuh Wahyu cerita, si PC ini tuh dibeli dari hasil kripto dan saham. Ya, ceritanya seperti itu. Dan udah beberapa kali upgrade, mulai dari AMD A8, terus ke Intel i5 Gen 3, dan yang sekarang terakhir pakai i3 Gen 9. Dan ternyata yang sekarang dia gunakan menggunakan i5 9400F. Foto-foto setupnya di sini nggak terlalu jelas. Yang kelihatan di sini hanya RGB dari PC-nya dan ada 2 layar monitor aja gitu. Terus ada penampakan kabel manajemen juga di belakang, belum rapi, yang ditempel di dinding. Spek lengkap dan harganya Wahyu kirimkan. Saya simpan di layar aja biar disimak sama-sama ya. Ya menurut saya ini udah pas ya. i5 9400F plus GTX 1660. Untungnya dia beli sebelum harga Bitcoin melambung, jadi masih pada murah. Oke, yang pasti dengan spek ini, kata Wahyu, semua kegiatan dia seperti ngerjain tugas dan live streaming di YouTube ya udah sangat lancar, nggak ada kendala. Oh, mantap ya. Wahyu juga kirimkan beberapa tes gamenya, langsung aja disimak seperti ini. Oke lanjut, ini datang dari Kang Ridwan. Umurnya 30 tahun, dia kerja di salah satu perusahaan swasta. Hobinya kayaknya main game juga nih. Kelihatan nih si PC-nya Kang Ridwan ini tuh penuh dengan RGB. Dari sudut kanan kiri atas juga tetap ya RGB. Nah, tapi untungnya Kang Ridwan ini tuh belinya pas Desember 2020. Harga komponen masih normal. Di sini dia menggunakan Intel i3 10100F dengan PGA-nya ROG Strix ya, GTX 1650 Super. Kalian bisa lihat di sini Kang Ridwan juga kirimkan beberapa list komponen plus harganya juga. Wah, foto-foto yang dikirimkan dalam kondisi gelap ya, memang ada satu ini saya tampilkan. Nah, ini seperti ini tanpa RGB-nya. Biasa aja ya. Tapi di sini ketika lampunya mulai dipadamkan dan RGB-nya mulai dinyalakan, kelihatan banget nih ya si PC gaming ya penuh dengan RGB. Apalagi jeruan komponen PC-nya di sini ada IO Dark Flash TR120 RGB ya untuk pendingin prosesornya. Terus dia menggunakan memori RAM XPG D60G 2x8GB dan katanya ini terinspirasi dari rakitan PC sekelas IT. Wah, mantap ya. Karena saya juga kebetulan pakai itu si RAM dan beberapa rakitan PC juga saya menggunakan RAM itu. Terus Kang Ridwan juga kirimkan beberapa game yang sering dimainkan karena ya hobinya main game. Gamenya mungkin kalian bisa lihat sendiri di sini, saya langsung tampilkan saja. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang performa PC yang udah nampil di volume 41 barusan? Kalau kalian punya saran, kritik, masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Misalkan, wah performa PC nomor 1 tuh kurangnya ini, pasnya pakai ini gitu kan. Atau setupnya tuh lebih baik seperti ini, seperti itu. Boleh kasih komentar aja di bawah.
Oke, jangan lupa kalau misalkan kalian pengen ikutan seperti yang di awal tadi saya bilang, kalau kalian fokus dengan setupnya, kasih foto-foto setupnya sebanyak mungkin sehingga bisa menceritakan cerita kalian melalui si foto tersebut yang kalian kirimkan. Jadi nggak asal-asalan. Kalian ceritanya panjang lebar gitu kan, banyak banget yang diceritakan. Tapi foto yang dikirimkan atau untuk mendeskripsikannya tuh nggak ada sama sekali. Kasih foto untuk mendeskripsikan cerita kalian supaya nanti lebih enak sih videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Ada, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.